Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururina wa min sayyiati a'malina wa ma yahdihillahu wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Kalau hal ini saya tidak ceritakan atau saya tidak tulis, ini menurut saya cukup riskan, cukup bahaya ya. Nanti akan tidak terungkap. Nanti pada endingnya ini tidak terungkap gitu. Ending happy end atau sad end, negatif end atau positif end itu peristiwa ini tidak terungkap. Ini perlu saya ceritakan ya. Tapi belum bentuk tulisan, ini baru bentuk audio. Dan ini pengalaman saya yang pertama. Sebagai prolognya adalah saya sedang atau ingin atau dalam perjalanan membawa laptop saya yang rusak ke tempat servis laptop di jalan, di suatu jalan atau di suatu lokasi. Ini saya tidak sebut lokasinya ya, untuk menjaga privasi ya. Tapi di tengah jalan, singkat cerita ini, di tengah jalan hujan lebat turun. Saya berteduh, tapi tempat berteduhnya itu kurang sempurna, sehingga air hujan yang deras itu banyak yang menghantam badan saya. Tapi memang saya berpakaian hujan ya. Ya, tapi karena hujan sangat lebat, orang nanti akan tahu bahwa saya habis kehujanan gitu ya. Karena celana saya, sendal saya itu basah kuyup ya. Hujan itu barangkali nggak sampai setengah jam ya, mungkin barangkali 25 menit ya. Ya, saya berpikiran gitu. Apakah rumah saya banjir, tapi saya sudah antisipasi dengan menutup lubang-lubang yang bisa merembeskan air ke dalam rumah gitu. Sudah saya tutup, sudah agak tenang gitu ya. Tapi tetap khawatir ya, takut air itu tetap melimpah ke dalam rumah gitu. Kemudian saya juga berpikir kalau hujan lebat ini belum apa-apa begitu. Walaupun hujan lebat ada angin berhembus besar begitu, ada petir, ada guntur begitu. Hujan betul lebat ya. Saya berpikir ini kan iklim yang ekstrim ya. Mungkin karena kondisi rumah saya begitu gampang terembus air dan air menggenangi kamar-kamar rumah saya begitu, di dapur, kamar tengah. Khawatir ada yang terendam gitu. Saya berpikir di lain tempat, di daerah lain di Asia atau di Eropa begitu, atau seperti di India begitu, itu bukan hujan lebat, mereka itu kena iklim yang ekstrim, yaitu berbentuk suhu udara yang sangat tinggi sampai 51 atau 41 derajat Celcius, 51 derajat Celcius. Kalau Fahrenheit itu bisa 114 Fahrenheit begitu kan. Sehingga akibatnya mobil ada yang terbakar gitu. Mobil mewah atau mobil bagus terbakar. Atau walaupun mobil produksi lama itu terbakar, saya lihat di internet begitu ya. Atau kalau di Jawa itu saking panasnya, misalnya 31 derajat atau berapa begitu,
orang itu bisa memasak atau mematangkan telur gitu, atau menggoreng kerupuk sampai matang gitu. Setelah 1,5 jam itu ditunggu panasnya gitu. Ya, ya apa namanya, penggorengannya dengan minyak goreng ya, dengan tungku itu ditunggu 1,5 jam mendidih gitu minyak goreng itu, baru digorenglah telur atau kerupuk gitu. Itu iklim yang sangat ekstrim seperti itu kalau kita hujan yang seperti ini belum apa-apa gitu. Cuman saking ngerinya juga menghadapi hujan seperti ini, saya berdoa gitu. Padahal melihat situasi di mana-mana itu masih berawan gitu, awan hujan ya. Tapi saya berdoa gitu, ya Allah, hentikanlah hujan ini gitu ya. Yang dari atas gitu ya. Tiba-tiba berhenti gitu. Emang kebetulan memang ya hujan mau berhenti, tapi ya hujan berhenti itu kan setelah saya berdoa gitu ya. Karena salah jalan. Pada saat waktu hujan lebat itu saya hampir berpikir nggak bisa meneruskan perjalanan ke lokasi toko servis laptop gitu, pulang gitu, takutnya masih banjir gitu ya. Tapi ternyata enggak, saya langsung ke lokasi toko servis gitu ya. Yang mengherankan itu setelah saya berdoa baru berhenti gitu ya, hujan. Aneh juga ya. Nah yang anehnya lagi, saya di sana hujan lagi dikit, saya air berturut lagi, air ngobrol dengan seorang laki-laki, ngobrol dengan laki-laki pengojek umur 50. Nah ini saya nggak ceritakan, nanti ceritakan lain kali ya. Setelah itu betul-betul reda hujan, baru ke lokasi servis dan aman, maksudnya sukses gitu, masuk menyervis gitu. Dan yang saya mau ceritakan di sini, tukang servis ini ternyata beragama Kristen dia gitu. Usianya sekitar 35 ya, 35 tahun, udah punya anak 2 gitu. Saya nggak sebut nama sebenarnya ya untuk menjaga privasi gitu. Dan ini saya ceritakan karena ini bagi saya pengalaman pertama gitu. Bertemu dengan orang Kristen mau bicara gitu. Tapi ini sifatnya bukan berdebat, ini semacam diskusi atau ngobrol-ngobrol aja, ringan ya, tapi seru atau cukup berbobot ya. Baru saya datang mungkin dia udah ngerti saya ini orang Islam gitu, setingkat ustadz gitu ya, gitu kira-kira begitu kali ya, mungkin karena saya sempat assalamualaikum gitu ya. Singkat ceritanya dia menyatakan ada seorang datang, dia orang Islam, dia bilang gitu. Oh, dia kan Kristen ya, tapi Islamnya ini nggak mau disebut dia orang NU atau orang Muhammadiyah gitu kan ya, gitu disebut. Dia bilang dia Islam aja sama gitu. Bagi dia itu tamunya ini, cerita tamunya ini mengatakan sama aja gitu ya, pokoknya Islam apa NU atau Muhammadiyah atau Syiah. Nah di sini baru saya tertarik gitu ya. Apakah Bapak mencatat namanya gitu, alamat rumahnya dan juga WA-nya gitu. Saya menghubungi dia gitu. Sebenarnya orang Islam yang mengatakan bahwa dia Islam tok gitu kan, bukan Muhammadiyah, bukan NU, juga bukan Syiah gitu kan ya, karena menurut saya Syiah ini bukan Islam dia gitu. Kamu saya begitu gitu. Kalau saya bertemu dengan ini, saya akan berdiskusi masalah Syiah itu maksudnya apa gitu kan ya. Nah ya, sama banyak ngobrol juga, kira-kira bisa setengah jam, bisa lebih itu sama orang Kristen ini. Namanya saya kenal, tapi saya nggak sebut di sini namanya siapa begitu. Ya, ternyata dia sarjana komputer ya. Ya karena sarjana, barangkali 4 atau 5 tahun kuliah, tentunya dia mempunyai gaya akademisi gitu ya. Ya pembicaraannya atau diskusinya itu atau debatnya itu tidak emosional ya, tapi dengan akal ya, akal sehat gitu kan.
sehingga kita bisa berdialog atau berdiskusi atau berdebat secara santun gitu. Tentunya tentang keislaman dan tentang kekristenan ya. Saya nggak tanya dia Kristennya apa Kristen Protestan, apa Katolik ya. Saya nggak tanya itu. Dan dia cukup agresif gitu sehingga saya mau menjawab gitu ya. Saya ulangi lagi. Ini baru pertama kali ketika saya usia 69 tahun ya, menjelang 70 tahun umur saya itu, saya baru berjumpa dengan seorang yang beragama Kristen, anak muda usia 35 tahun gitu. Barangkali belum sampai 40 tahun deh ini. Punya anak 2 ya. Itu sejak saya di SMP itu saya udah ketemu. Berarti tahun 70 itu. Usia saya sebenarnya usia SMA tapi baru masuk SMP. Tahun 70 71 itu sudah ketemu orang Kristen, namanya teman sekelas ini orang Cina dia gitu. Tapi saya rasa dia nggak sampai kelas 3, dia nggak sampai tamat gitu ya. Itu baru kelas 1 itu. Di situ atau ya kelas 2, kelas 3 mungkin udah kelas 3 ya. Kelas 3 ya. Cuma saya nggak akrab gitu. Di situ aja udah ada benturan ya kan. Kalau saya kan keluaran madrasah gitu, 3 tahun madrasah ibtidaiyah 3 tahun. Selain itu juga saya mengalami 1965 itu terjadinya G30S, itu saya ikut membaca atau mengetahui misalnya sidang Mahmilub, Mahkamah Militer Luar Biasa, Suparjo itu. Suparjo itu disidang karena dia terlibat PKI komunis gitu ya. Kemudian tahun 69 itu saya ngikutin ayah saya dagang di Taman Puring di Mistik. Nah di situ saya berkenalan dengan politik Islam gitu, aliran Islam. Di situ banyak saya membeli buku-buku di Lowaan itu, buku-buku bekas, khususnya majalah Islam seperti Ruhul Islam, Gema Islam, dan Panji Masyarakat. Panji Masyarakat terbitan nomor pertama aja itu saya punya tuh. Saya baca covernya itu gambar Muhammad Nasir, lukisan kan, gambar Muhammad Nasir. Jadi saya tahu Masumi di situ gitu. Mulai tahun 99 itu saya udah banyak membaca tentang keislaman, tapi khususnya masalah Masumi ya. Dan akhirnya Muhammadiyah gitu ya. Walaupun saya tahu juga ajaran-ajaran NU gitu, tapi nggak pas gitu ya, banyak yang tidak logik gitu ya, sehingga ideologi saya itu Muhammadiyah gitu ya, dan Masumi gitu, sehingga lahir nanti 1971 lahir Partai Persatuan Pembangunan ya. Pada zaman Soekarno itu partai-partai Islam ini pada tahun 1968 ada Partai Muslim Indonesia, ada Partai Nahdlatul Ulama, ada Partai Tarbiyah Islamiyah, ada PSI ya kan. Kemudian tahun 1971 itu difusikan menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Singkat ceritanya lagi, tahun 1974 setelah saya lulus SMP itu udah usia SMA sebenarnya ya, saya masuk pesantren, di pesantren modern Darul Qolam Gintung Blaraja Tangerang. Stamplasnya itu stasiun halte bisnya itu Jayanti namanya. Kalau kita naik bis antar kota dari Cengkareng, yang Cengkareng Serang, itu berhenti saya di halte perberhentian bus Jayanti. Ada pasar Jayanti di situ. Ya, pesantren saya itu di Gintung Blaraja Tangerang. Blaraja itu kecamatan ya, Kabupaten Tangerang ya. Itu 3 tahun. Kemudian saya keluar dari pesantren ya, saya masuk SMEA ya, atau SMK, SMK ekonomi di Kerapat 4.
sampai tahun 1980. Sebenarnya itu saya udah